Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi ini ada asbabun nuzulnya ya. Ayat 77 surat An-Nisa. Jadi pada waktu itu ada ya Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, kami dulu adalah orang-orang yang mulia pada saat kami kafir. Gitu ya. Pada saat kami kafir, kami itu orang-orang yang mulia. Tapi ketika kami telah beriman, kami itu menjadi hina sekali, terutama di mata masyarakat. Ya. Jadi kami menjadi hina, kami menjadi strata sosialnya turun, ya direndahkan, ya dicaci, begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, dahulu ketika di Mekah, aku diperintahkan untuk memberikan maaf dan tidak memerangi kaum kafir. Tapi setelah hijrah ke Madinah, setiap muslim diperintahkan untuk berperang, namun malah mereka enggan berperang. Maka turunlah ayat ini. Jadi betapa pertama yang kita pahami adalah orang-orang berhijrah itu yang dikorbankan itu bukan hanya harta ya. Juga bukan hanya kenangan di desa asalnya, bukan hanya keluarga dan kerabat semuanya, tapi bukan hanya juga rumah, kerjaan dan lain sebagainya, tapi juga itu tadi strata sosial, kehormatan duniawinya itu dikorbankan loh dulur. Iya. Sebelum ikut Islam itu kan mereka ini rata-rata tokoh ya, kayak Abdurrahman bin Auf itu kan konglomerat gitu. Sehingga karena dia konglomerat itu ya saya tahu sendiri kalau orang kaya kan ya kan kata ada Ustadz itu kalau pengajian antara orang kaya sama orang miskin itu dibeda-bedakan. Kalau orang kaya itu dicarikan tempat sofa yang empuk, dicarikan kalaupun karpet ya karpet yang handel-handel. Katanya gitu, ada Ustadz yang lucu itu. Kalau perempuan juga gitu, tapi kalau orang miskin, ya sudah digelarkan terpal di halaman gitu aja. Nanti setelah duduk di situ garuk-garuk karena terpalnya itu bekas untuk jemur gabah kan. Itu sama orang miskin ya kan. Nah, kalau orang kaya datang itu ya naik Pajero, Hummer, makanan snacknya nanti yang disuguhkan atau dimakan di mobil ya anggur, pir dan lain sebagainya. Sementara kalau orang miskin ya dinaikkan pickup, kadang diangkut tos saja deh. Makannya ya tahu isi, lombok limo nyonyor-nyonyor. Aduh, minumnya itu teh plastikan dibolongi pucuk enang mau berat mabrit kan gitu. Ya Allah, saya dengar Ustadz yang dengan memang nyata ya begitu. Begitu nanti nyampe di pengajian itu kalau yang kaya-kaya datang itu dimanggake sambil bungkuk-bungkuk gitu penerima tamunya itu. Tapi kalau yang miskin datang wes nakono ndelek nyari nggon sendiri sana. Terus gak dimanggakno gitu ya. Perlakuan yang persis itu memang ya makan tahu isi OT-OT 5 nah sampai katanya
Kalau make upnya yang miskin-miskin itu, yang namanya Juminten. Kalau memang kalau yang kaya-kaya itu namanya Sylvie apa, padahal yang enggak juga. Tapi ya memang gimana ya, di masyarakat itu memang sekarang enggak bisa, enggak itu automatically itu melihat orang itu ya casing. Maka orang kemudian juga berpikir untuk bagaimana memperbagus casing. Karena dihormati itu enak, disanjung itu enak. Nah, yang bahaya ini kan para santri yang kemudian melihat Pak Ustadz yang viral, kiai yang terkenal, disanjung, datang dihormati, kalau lewat aja dibuatkan pagar betis padahal nggak ada orang di belakangnya. Dibuatkan pagar betis. Lah santri ngelihat kayak gitu kan kemudian enaknya rek jadi Pak Yai atau Ustadz yang terkenal. Arahnya itu pengen yang terkenalnya. Demikian pula manusia. Maka asbabun nuzul dari ayat ini itu betapa beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam dan datang dari kalangan kaum terkemuka. Ada kebanyakan memang ardhalun ya. Tapi ada juga yang dari kalangan terkemuka. Kabairo itu, para pembesar-pembesar negeri itu. Ya kayak misalnya tadi itu Abdurrahman bin Auf itu kan orang konglomerat tuh, kaya itu. Tapi begitu mengikuti Rasulullah, hijrah itu kan kemudian meninggalkan seluruh pabriknya, meninggalkan seluruh tokonya. Abdurrahman bin Auf itu terkenal pedagang hebat ya, konglomerat bisnismen lah. Seorang eksportir, importir dia. Nah, ikut Rasulullah ya ente yang ditinggalkan semua demi mengikuti keimanan. Nah, dengan begitu maka kemudian tentu stratanya kan ya turun, casingnya hilang, berganti iman loh. Nah, di tahap itu kemudian Abdurrahman bin Auf itu tadi menghadap ya Rasulullah. Ini gimana ya Rasul? Dulu ketika kami kafir, itu kami begitu mulia. Strata kami itu begitu tinggi, dihormati, ya didekati, ya kan? Kalau orang kaya kan begitu ya. Karena dia gula, semut-semut pun yang semut siraireng tuh datang, gitu kan? Coba nanti kalau sampean sudah tidak punya, ya semutnya pergi nyari gula yang lain, gitu. Makanya sampean ketika jadi orang kaya, jadi pejabat, sampean didekati ketika pejabat pun begitu. Didekati hanya karena sampean punya apa? Kuasa. Dia ya minta kue kekuasaan sampean. Nanti kalau kue kekuasaan sampean udah tidak ada ya ditinggal. Ya kan? Ada seorang Pak Camat dulu di kecamatan kami itu ya tahun 90-an atau 80-an itu kan Pak Camat itu jabatan yang jangankan Pak Camat ya. Kepala desa aja. Dulu kepala desa itu kan sebutannya petinggi. Petinggi, bukan hanya sekarang lah hanya petinggi negeri yang disebut petinggi. Dulu kepala desa itu disebut petinggi. Wah, itu aja dudukannya tinggi sekali. Orang didatangi Pak Petinggi itu aja udah kayak sekarang datangi bupati itu. Bahkan lebih ya bupati sekarang aja udah nggak terlalu. Nah, ada seorang camat yang dulunya begitu dihormati ya. Orang kalau Pak Camat lewat mesti turun dari sepeda semua tuh. Pak Camat lewat mesti permisi bungkuk-bungkuk gitu kan. Pak Camat datang semua orang ya pasti akan sangat hormat. Lah begitu sudah nggak jadi camat tuh. Nyapa aja udah enggak manusia itu. Oke Pak, jadi menurut itu menunjukkan kesementaraan. Makanya di sini disebut ya dulu. Ketika orang-orang Islam kata Nabi, dulu ketika di Mekah kita dilarang untuk melawan dan diperintahkan untuk memaafkan. Artinya dakwanya adalah dakwah dengan
apa? Ngalah, lemah lembut. Karena memang saat itu belum punya kuasa. Lah sekarang ketika di Madinah, kata Nabi, ya, ketika di Madinah, di falamma kutiba alaihimul qital, diwajibkan untuk berperang. Idza fariqum minhum, tiba-tiba ada sebagian dari sahabat Muhajirin loh ya, berarti artinya orang yang juga ikut sudah hijrah ini, yakhshawnan nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah. Tiba-tiba kemudian tumbuh rasa takut untuk berperang. Yang kemarin dalam ayat 72 disebut layubati anna, ya, layubati anna. Ketika ada seruan berperang, mereka berlambat-lambat berangkat. Kenapa berlambat? Ragu. Kenapa berlambat? Takut. Ya, padahal dulu ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, itu sudah hilang semua rasa takut. Pemberani sekali, berani mati demi mengikuti Rasulullah. Lah kok begitu sekarang di Madinah aman, mungkin juga sudah punya kerjaan, juga sudah punya apa? Harta lagi, sudah punya keluarga lagi, kondisinya nggak ada ancaman. Lah kok sekarang diperintah berangkat perang pada takut kepada manusia musuh, kayak takutnya kepada Allah, bahkan kadang lebih takut kepada musuh daripada kepada siksa Allah. Ini gimana kalian ini, kata Rasulullah. Itu sahabat Nabi yang sudah hijrah loh ya. Ternyata ada juga di antara mereka yang tersusup atau kemudian terjangkit penyakit yang disebut munafik. Itu. Lalu mereka bilang, laula kata alaina. Mereka berkata, Rabbana, lima kata beta alaina al-qital. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Oke lah, perang enggak apa-apa ya. Kami juga menyadari itu penting untuk membebaskan kota kami Mekah, untuk menegakkan agama ini. Tapi mbok ya jangan sekarang. Mbok ya jangan sekarang, agak nanti-nantilah. Nah, itu ada cerita dulu. Pas waktu itu paceklik ya. Paceklik artinya bahan pangan ya kurang, tapi kebun-kebun mereka itu sebentar lagi panen. Panggil dulu, ya nggak apa-apa. Ya. Kebun-kebun mereka itu sebentar lagi panen. Nah, gandum juga sebentar lagi panen, kurma juga sebentar lagi panen, kan gitu. Pokoknya sebentar lagi panen, tapi waktunya paceklik. Lah, ujuk-ujuk ada perintah perang. Kayak pada saat perintah Tabuk itu kan pada saat musim panas ya. Lalu musuh yang akan dihadapi juga jauh. Jadi jauh dan itu melewati padang pasir yang gersang tandus panas. Kondisi juga ini, nah itu berat sekali. Makanya ini ya, ini lau akhartana, kan gitu dia mintanya itu. Laula akhartana ila ajalin qarib. Oke lah perang tapi jangan sekarang lah. Gitu. Nantilah, ditunda lah. Gitu. Padahal kalau seandainya itu nanti ditunda, dan kemudian masa panen tiba, lalu mereka punya banyak uang, kenyamanan itu justru baru tambah. Keberatan untuk berangkat itu makin kuat. Allah tahu itu, tapi ya itu tadi. Alasan-alasan yang muncul karena takut meninggalkan zona nyaman, comfort zone. Maka Allah mengatakan, katakan Muhammad, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wes sampaikan Muhammad, mereka nggak mau berangkat, mereka takut, ndak ini ndak itu segala macam, karena saking merasa nyamannya di dalam zona kenikmatan dunia. Katakan kenikmatan dunia itu meskipun nikmat. Rasulullah mengatakan mataun, berarti nikmat toh? Iya, mengakui dunia itu memang ada kenikmatannya. Bukan kondi, oh enak dunia. Ya non imati, tapi kata Allah qalil. Apa? Sedikit. Sedikit. Mana ini? Nggak ada panganan, nggak ada makanan.
Ada makanan apa? Mana? Roti atau apa? Mana? Sini, bos sini tuh. Ini ada makanan ya. Yang tuek-tuek mesti orang ngerti dan gak seneng, guys. Ini lihat saya ini, ada makanan, ya kan? Nah, di sini ada makanan milik saya ini. Anak-anak atau kita ini anggap aja yang suka rawon ya ini rawon. Anggap saja kalau yang suka soto ini soto. Anggap yang suka lodeh ini lodeh. Anggap suka burger atau apa ini burger lah. Anggap yang suka apa sandwich ini sandwich. Anggap yang suka apa teriyaki, diteriaki dan sebagainya. Ini anggap itulah, ya kan? Lah, ini kalau sampean makan sekarang, terus kemudian penampang lidah kita, sensor sarafnya diperintahkan oleh otak untuk mengatakan, enak, gurih, apa lagi? Lezat, ladidun, delicious, yummy. Kan gitu, lidah kita enak, maknyus, kemudian kita makan, telat, gelegok, makan sampai gelegean enak. Sekarang pertanyaan saya, setelah makan enak, rasa yang sama bilang gurih dan itu bertahan di lidah kita berapa jam? Berapa jam? Saya itu kalau buka puasa kan makanan favorit saya itu gimbal tempe made in Sharofah. Kalau yang bikin Mbak Sharofah nggak enak. Kan gitu? Sudah, itu nendang di lidah saya. Mbak Saro nendang-nendang di sini. Nah, tapi toh demikian begitu saya sudah minumi, apalagi saya bersihkan mulut karena mau sholat. Jangankan nanti setelah sholat, pada saat sudah saya minumi itu loh, rasa gimbal tempe tadi itu sudah hilang, tinggal ingatan saja. Di lidah udah enggak ada. Sebentar lagi setelah diproses oleh alat-alat pencernaan, dia juga akan menjadi kotoran. Enggak ada sudah. Itu yang disebut Nabi dalam sebuah hadis bahwa ya memang dunia itu ada nikmatnya, tapi sebentar hilang. Hilang. Sampean juga gitu punya jabatan berapa lama sih? Fir'aun itu mempertahankan jabatan entah berapa puluh tahun, dia tetap akan berakhir. Lalu ada yang sampai mati-matian mempertahankan jabatan, aduh mas. Ada yang juga gitu ingin mempertahankan hartanya mati-matian sebentar toh. Nah itu yang disebut qalil. Kenapa? Hanya karena untuk seperti itu, kata Allah, kata Rasulnya. Sampai kamu tidak mau disuruh berangkat jihad. Itulah intinya. Benar? Itu. Wong itu kenikmatan cuma sebentar. Mata qalil, mata'ul ghurur. Kata Nabi. Ghurur itu menipu. Artinya apa? Koyok-koyok itu akan kamu nikmati selamanya. Enggak. Kekuasaan, harta, segala. Enggak. Sampean ya yang sudah bersuami istri, kenikmatan hubungan suami istri, berapa menit? Ya segitu aja, setelahnya capek. Setelahnya hilang sudah. Tapi kan godaan untuk itu kan begitu tinggi. Itulah yang disebut qalil. Sementara wal akhiratu khairul liman ittaqa, sementara akhirat itu lebih baik bagi siapa? Ya bagi yang bertakwa. Bagi yang enggak, ya enggak lebih baik. Kan gitu. Makanya kata Nabi, kata Allah nih dalam surat Al-A'la disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha. Wis sampaikan terus. Ingatkan terus itu jamaah kajian tafsir subuh itu, ingatkan terus itu. Inna fa'atid dzikra. Nanti pasti akan bermanfaat untuk orang yang ingat, yang berpikir, yang punya jatah selamat. Sayadzakkaru may yakhsha. Mereka akan menjadi pemikiran dan pelajaran untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi tapi itu tidak akan bermanfaat buat orang-orang yang apa? Sombong, orang-orang yang ini. Ya kan? Mereka akan dibakar dengan api neraka yang la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak akan hidup dan tidak akan mati dalam neraka. Qad aflaha man tazakka. Dan beruntunglah orang-orang yang selalu di dunia menyucikan diri. Fadzakara isma rabbih fasalla. Dan orang itu kemudian banyak mengingat Allah dan juga banyak. Terus apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu
Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi ingatlah, sungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Gitulah. Ya itu kalau dalam surat Al-A'la. Diingatkan. Kemudian dalam surat yang lain, ya surat Ad-Duha kan juga disebutkan ya. Wadduha wal laili idza sajama wa ta'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal. Lamnya di awal itu lam takkid kan? Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairul laka minal ula. Khairun, lebih baik, laka bagimu, minal ula, dari apa yang di depanmu kelihatan di dunia ini loh. Jadi yang di belakangmu ini, di akhirat yang belum kelihatan, itu lebih baik dari apa yang kelihatan ada di depanmu ini, kata Allah. Tapi itu yang bisa melihat dan setuju dengan itu, limanit taqwa, hanya yang bertakwa. Yang nggak bertakwa ya nggak setuju. Enggak, Bos. Enaknya gini kok. Iya enak, tapi tadi kayak soto, kayak ini yang kita makan tadi itu loh. Dan Allah tahu, maka wala tudzlamuna fatila, dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun. Terserah kamu mau milih mana, yang penting sudah tak kasih tahu, kata Allah. Apa yang membuat kamu apa ini berpikir tentang tidak berani meninggalkan zona nyaman, baik zona senang harta, zona senang tahta, dan sebagainya. Ingatlah itu hanya sebentar, ingatlah itu hanya sedikit dibanding apa yang Allah janjikan di akhirat dulu ya. Maka kalau sampean mau ada dalam satu frame pemikiran ini, maka sampean harus bertakwa dulu supaya bisa menangkap ini, gitu. Ya kan? Gitu. Saya rasa itu kajian kita. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ngantuk? Oh, masih ada waktu 7 menit ini, silakan. Atau masih ada waktu 10 menit lebih, silakan. Kalau mau menanggapi ayat 77 surat An-Nisa ini tadi. Izin Gus, Ya, silakan. agak keluar dari tema nih Gus. Mau nanyain masalah ini kan udah mau bulan puasa. Terus apa namanya, kalau sholat tahajud itu diganti tarawih aja nggak apa-apa atau gimana Gus? Apa boleh nggak kita tahajud juga, tarawih juga gitu? Sebaiknya gimana gitu? Nah itu aja. Jadi tarawih itu tidak ada di masa Nabi itu. Tarawih itu ya tahajud itu ya di masa Nabi. Jadi tahajud itu kan sholatul lail. Sholat tarawih ya tahajud itu di masa Nabi itu tidak ada kok. Sholat tarawih sendiri itu tidak ada. Tarawih itu kan sesuatu yang tahajudnya Nabi kemudian diikuti orang banyak. Maka pada akhir-akhir malam, akhir-akhir Ramadan malah Nabi Muhammad tidak mau diikuti orang banyak. Malah mereka diperintahkan untuk sholat di rumah masing-masing. Tahajud itu karena khawatir dianggap wajib. Nah, manusia sekarang ini tarawih sunnah malah dianggap wajib, yang jamaah maghrib, jamaah subuh ini nggak ikut. Tarawihnya kayak wajib. Nah, itu salah kaprahnya di situ. Seolah-olah tarawih itu harus wajib, sementara jamaah isya, sementara jamaah subuh zuhur itu nggak wajib. Allah memerintahkan justru wajib berjamaahnya itu ya dua asar, isya, maghrib, isya, subuh itu. Tapi orang malah seolah-olah tarawihnya. Tarawih itu sunnah. Sampai lakukan dapat pahala, nggak sama lakukan nggak apa-apa. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kalau nggak dilakukan dosa. Maka tarawih dan tahajud itu barang yang sama. Kalau tarawih nanti tahajud lagi, ya baik-baik saja memperbanyak ibadah. Cuma witirnya nggak boleh 2 kali. Witirnya itu harus sekali. Tapi yang perlu diketahui tarawih dan tahajud itu barang yang sama. Ya.
Ya, ada lagi. Silakan. Topiknya ayat 77 tadi. Silakan. Ada nggak yang merasa memang seperti yang dirasakan Abdurrahman bin Auf tadi? Ketika belum menemukan kebenaran itu banyak disanjung, banyak ini. Kemudian ketika sudah menemukan kebenaran, lalu konsisten pada kebenaran, lalu kemudian dijauhi, bahkan mungkin di sini sih. Ada nggak yang merasakan itu? Wonten, Hah? Gus. Wonten, Gus. Ada lagi. Siapa lagi yang merasa begitu? Yang merasa kayak Abdurrahman bin Auf tadi? Hah? Ayo, curhat sini. Yang merasakan begitu, entah karena kemudian mengetahui kebenaran, konsisten di situ, lalu dijauhi, dianggap ekstrim, dianggap enggak umum, dianggap ini. Ada nggak? Tadi Pak Warso tanya, ada Gus. Nah, mungkin merasakan. Sekarang ada lagi enggak? Ayo, siapa? Gimana ceritanya? Rata-rata kayak itu, Gus. Sama Abdurrahman bin Auf, Mas Muji. Rata-rata kayak gitu gimana ceritanya? Ya seperti saya tuh waktu belum SMA kan banyak yang teman banyak ya nggak di nggak terlalu di apa jadikan omongan. Kemudian kenal sama semua itu dihindari satu demi satu. Tapi kita ikut SMA akhirnya ya orang tahu sendiri, Gus. Akhirnya ya menganggap baik SMA itu. Ternyata apa yang berdasarkan orang sebelumnya itu sesuai dengan kenyataan sekarang itu, yang saya alami sekarang itu. Ya, oke. Itu kesaksiannya Mas Mujianto. Ada lagi? Coba silakan. Ada? Saya mau ditanyakan, dinyatakan terkait ayat 77 surat An-Nisa yang kita kaji tadi. Ada? Izin, Gus. Oke. Kebanyakan tuh banyak yang mengakui tentang kebenaran. Tetapi masih ini, Gus, terbelenggu dengan lingkungan, terbelenggu dengan teman dan lain sebagainya. Padahal sikap seperti ini kan bahaya banget. Andai kata di dunia ini istilahnya tidak disukai karena mempertahankan kebenaran, itu toh hanya sebentar sebenarnya, tidak lama, tapi resikonya kan panjang. Tapi yang saya temuin di lapangan itu kebanyakan ya begitu. Oh, saya masih ini, masih itu, masih apa ya istilahnya sama tetangga, sama temen gitu. Kadang-kadang mohon maaf masih berlaku untuk dibully, untuk ini, untuk itu gitu. Kebanyakan yang kejadian yang saya temuin itu. Matur suwun. Ya, jadi cara kita supaya tetap sabar pada kondisi itu ya kita bandingkan dengan bulian, dengan intimidasi, dengan caci maki, diskriminasi yang dirasakan para sahabat dulu, kita tidak ada apa-apanya itu. Ya meskipun kita mungkin ya merasa sakit hati karena ini itu, tapi caranya supaya kita tetap sabar dan menganggap itu enteng karena kita bandingkan dengan suasana atau diskriminasi caci maki yang dirasakan para sahabat dulu. Kan tidak hanya psikis ya, tapi fisik juga. Kalau kita kan kita nggak sampai fisik ya, tapi kita psikis terutama gitu ya. Kita juga nggak pernah sampai diludahin ya. Kita juga nggak pernah sampai kemudian kayak Bilal sampai begitu, atau kayak semacam Yasir yang sampai terbunuh hanya karena mempertahankan. Kita kan nggak sampai begitu ya. Atau bahkan Rasulullah, Abu Bakar sendiri, sahabat Abu Bakar kan sampai ya kan orang mulia juga itu awalnya, tokoh itu, tapi sampai dipukuli di Ka'bah kan hampir wafat. Nah, artinya bukan kemudian meremehkan atau menganggap enteng dulur-dulur sekarang yang karena ingin mempertahankan kebenaran lalu kemudian dapat diskriminasi atau caci maki. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang diterima oleh
para sahabat dulu, ya kan? Itulah kenapa kemudian dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu merasa hanya begitu saja masuk surga pada belum datang keadaan seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzil. Mereka ditimpa oleh bencana, oleh peperangan, oleh gonjangan-gonjangan psikis dan fisik. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai saking beratnya itu Rasul dan orang-orang beriman di sekitarnya itu matur, ya Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Saking beratnya caci maki, diskriminasi fisik maupun psikis. Maka Allah kemudian menghibur, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka saya dan sampean kalau mengalami hal itu, supaya tips agar kita tidak minder apalagi mundur, maka kita berkaca pada sahabat-sahabat terdahulu. Insya Allah kita jauh lebih aman, ya. Maka tetap maju, tetap semangat. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Asa. Asa itu apa? Harapan. Asa itu apa? Semangat. Ini hari Selasa, harus penuh asa. Ya. Kata Allah, akhirat itu khairun amala. Bukan pakai ain ya, tapi pakai hamzah. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi itu, akhirat itu adalah khairun amala. Sebaik-baik harapan. Jadi amala itu kalau pakai hamzah artinya apa? Harapan. Nah, itu nanti akan membuat kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang kita terima, kita akan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas, yang selamat dari serangan Dajjal, sehat jasmani rohani, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba qadal hasdin min al-jinn wa syaitan syaitan wa rabbana majin. Allahumma rafa'an darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qatil amtar wa datar. Allahumma fadiris samawati wal ardi min ghaibi wasyhadati rabbika kulli malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri ma syarri. A'udzu billahi min syarril bala wal badri syaqqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil yawmil akhir wa lil izzati wal ghadabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an